Pertama, istri Rasulullah adalah Khadijah binti Khuwailid. Ketika Rasul menikahinya, beliau usianya 40 tahun. Alasannya Rasul menikahi pertama adalah Allah memberikan petunjuk untuk menikahi Khadijah. Wanita pertama yang masuk Islam, wanita yang pertama mendukung dakwahnya Rasulullah adalah Khadijah. Yang kedua, Saudah binti Jum'ah. Saudah ini adalah seorang wanita janda tua, usianya 70 tahun. Nah, ayo, 70 tahun yang Nabi nikahi. Jadi Pak Haji Asep kalau mau nikah lagi pilih Saudah. Anaknya itu Pak, Masya Allah 12 anak. Ya, dia adalah wanita kulit hitam. Wanita kulit hitam, janda dari sahabat Rasulullah As-Sakran bin Amrah yang wafat ketika menjadi perisainya Nabi dalam perang. Jadi yang menjaga Nabi, istilahnya Kopassusnya Nabi, lalu wafat. Istrinya janda 70 tahun, anak 12, itu yang Nabi nikahi. Masya Allah. Jadi kalau bapak-bapak mau nikah lagi, pilih Saudah, insya Allah. Istri kita ikhlas, kita yang gak ikhlas. Kemudian yang ketiga, Zainab binti Sahl. Siapa dia? Ini istri daripada dulunya mantan istri Zaid bin Harisah. Allah perintahkan untuk menikahinya karena harus sepupu. Usianya 45 tahun. Yang keempat, Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Beliau adalah putri bibinya Nabi, seorang janda yang pandai pidato dan pandai mengajar. Usianya 62 tahun. Ya, kenapa Rasul harus menikahinya? Agar dakwahnya Rasul itu sampai kepada ibu-ibu. Wah, istilahnya ustazah lagi ya, ustazah. Usianya 62 tahun seorang janda. Tapi dia janda semua, makanya ada nanti yang perawan ada. Nanti ada 2 yang perawan. Yang kelima, Ummu Habibah Romlah binti Abu Sufyan. Beliau ini adalah seorang janda usianya 47 tahun. Suaminya adalah seorang yang agama Kristen Nasrani, Ubayyah bin Jahsi. Ya, dia cerai karena apa? Karena suaminya masuk agama Kristen, Ubaidillah bin Jahsi. Seandainya dia dibiarkan, khawatir Ummu Habibah ini masuk agama Kristen. Akhirnya dinikahi Rasulullah. Kemudian yang keenam, Juwairah binti Haris al-Huzayyah. Beliau adalah janda, usianya 65 tahun, anaknya 17 anak. Masya Allah. Tuh, bayangin. Kenapa Rasulullah menikahinya? Karena Allah memerintahkannya dan untuk menjaga anak daripada istri Juwairah binti Al-Haris ini. Yang ketujuh, Sofiyah binti Al-Hasi Akhtab, seorang wanita dari suku Yahudi Bani Akhtab, Bani Nazir. Anaknya 10 anak. Wah, suku banyak banget ya. Tadi ada 12, ada 17, sekarang 10 nih. Usianya 53 tahun. Kenapa? Karena supaya Rasulullah bisa berdakwah ke orang-orang Yahudi Bani Nazir. Yang kedelapan, Maimunah binti Haris. Dia adalah suku Yahudi Bani Kinanah. Usianya 63 tahun. Agar Rasulullah bisa berdakwah ke Bani Kinanah, suku Yahudi. Kemudian yang ke-9, Zainab binti Huzaim bin Haris, seorang janda yang banyak anak yatimnya. Dia kepala anak yatim, maka diberikan gelar namanya Ummul Faqra Masakin, ibu yang fakir miskin. Ya, kesulitan ekonomi untuk membiayai anak-anak yatim, Rasul menikahinya. Usianya 50 tahun. Kemudian yang gadis nih, yang ke berapa? 10, Maria Al-Qibtiyah. Dia adalah seorang budak dari raja, hadiah dari Raja Muqawqis dari Iskandaria, Mesir. Usianya 25 tahun gadis. Ya, kenapa Rasul menikahinya? Karena Allah perintahkan. Karena bagian daripada seorang raja kalau ngasih hadiah ditolak, bisa berapa ini? Rasul menerima.
Apa yang terjadi? Raja itu saking senangnya karena menerima hadiah darinya, lalu bahkan dinikahi itu wanita tadi, maka raja itu masuk Islam. Raja masuk Islam, rakyatnya pada masuk Islam. Bayangkan. Makanya kapan ya habis ceramah dikasih 25 tahun, Masya Allah. Ya Allah. Yang ke 11, Hafsah binti Umar bin Khattab, anak daripada sahabatnya Umar bin Khattab. Suaminya Unais bin Huzaifah sahabat itu meninggal dalam perang Uhud. Usianya 35 tahun. Hafsah ini adalah seorang wanita yang hafal Al-Quran 30 juz. Wanita yang pertama hafal Al-Quran 30 juz. Anak dari Umar bin Khattab. Untuk menjaga Al-Quran adalah beliau menikahinya, dan itu perintah Nabi. Karena janda usianya 35 tahun. Yang terakhir yang ke-12, anak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Aisyah binti Abu Bakar, seorang gadis cantik yang cerdas. Saking cerdasnya itu sehingga kalau Rasulullah ngomong dia hafal. Makanya banyak hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, usianya waktu dinikahi adalah usianya 6 tahun. Ya, ketika beliau dijadikan istri itu ketika sudah akil balik. Nah ya, itulah istri Rasulullah. Semuanya janda kecuali 2, Maria dan Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui ini, ternyata Rasulullah itu menikahi itu bukan karena biologis, tapi karena memang Allah perintahkan, dan untuk melindungi dan juga untuk kemudian yang terakhir, anak-anaknya Rasulullah, supaya kita kenal. Anaknya Rasulullah itu ada 7. Ya, 6 itu anak dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Siapa saja? Pertama Qasim. Qasim ini wafat ketika usianya 2 tahun. Yang kedua Zainab. Yang ketiga Abdullah. Abdullah wafat masih kecil, di bawah usia 2 tahun. Kemudian Ruqayyah. Kemudian Ummu Kulsum. Kemudian Fatimah Az-Zahra. Ya, beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir Ibrahim. Qasim, Abdullah, Ibrahim wafat sebelum usianya 2 tahun. Anak laki-laki Rasulullah wafat 3-tiganya. Masih usianya sangat kecil. Sehingga orang-orang kafir mengatakan Abtar, Muhammad Abtar, Muhammad Abtar. Terputus dari keturunan. Jadi kebanggaan orang Arab itu punya anak laki-laki. Sedangkan Rasulullah anaknya yang laki-laki sudah wafat belum usia 2 tahun. Lalu Allah memberikan kabar gembira kepada Rasulullah, turun surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang abtar itu bukan engkau Muhammad, yang membencimu itulah abtar, yang terputus dari rahmat Allah. Di bagian daripada, bayangkan Pak, kalau 3 orang ini sampai dewasa, wah ada nabi lagi nih setelah Nabi Muhammad. Siapa namanya? Namanya Qasim, namanya Abdullah, namanya Ibrahim. Tapi ternyata Allah wafatkan. Itu rahasianya di antaranya. Kenapa Rasulullah anaknya itu sudah wafat belum usia 2 tahun. Inilah di antara keluarganya, istrinya dan anaknya. Ya, mudah-mudahan kita dapat memahaminya, dan semakin kita memperdalam sirah Nabawi, semakin kita cinta kepadanya. Akhlaknya luar biasa. Sebagai suami teladan, sebagai ayah teladan, sebagai kakek teladan, sebagai guru teladan, sebagai dai teladan, sebagai pemimpin teladan. Beliau itu teladan terbaik dalam setiap segi kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab, bi barakati wa karamati wal mujadi suratul Fatihah.